Saat ini gue dan Vito sedang berada di kota Bandung. Ini mau Mens Rea Bandung. Ini adalah malam sebelum pertunjukan. Besok ada 2 show. Sebagai founder baik hati, saya masih menyediakan diri untuk sharing komunitas. Gila gue nih. Gila, dan lu lebih respect sama Isman. Fuck. Gila lu. Oke, seperti biasa kalau sharing komunitas, Vito juga ini pertama kan? Yeah. Biasanya opener gue selalu ikut. Yeah. Vito ini dari Stand Up Indo Malang, bisa jadi lu angkatan 1? Angkatan 1. Iya kan? Yeah. Pendiri Stand Up Indo Malang. Pendirinya Regi dong. Iya udah Regi juga ya. Nah tapi pertanyaan nanti dari teman-teman silakan dibuka aja terkait stand up. Ada kendala apa ketika lagi berkomunitas atau lagi stand up, lagi belajar stand up? Yang bisa gue bantu jawab, gue jawab. Nanti Vito juga kasih pendapatnya karena dia juga senior, ya. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain mumpung lagi ketemu sama gue. Monggo. Lu pasti udah mau nanya kan? Mukanya sudah resah. Oke. Ayo silakan. Halo Bang Panji. Ya. Mau nanya, kan kadang tuh di setiap momen manggung Bang, kalau gua sendiri tuh seringnya make teknik riffing tuh Bang. Riffing, crowd control segala macam, dan itu mayoritas selalu kena. Selalu kena. Tapi begitu masuk ke materi, biasanya kempes tuh. Tahu penontonnya udah nggak segede yang pas riffing. Nah, gue coba balikin lagi pas ke riffing lagi. Ini ketawa lagi tuh si penonton. Apa itu materi gue emang jelek apa? Gimana ya Bang ya maksudnya? Apa emang kuatnya tak perlu saya jawab. Gua ngerti, iya. Gua bisa coba untuk bantu jawab. Ada lagi pertanyaan, ada lanjutannya? Nah, itu agak menghambat gua ketika mau nulis materi baru jadinya Bang. Jadi karena materi gua kayaknya nggak bakal kena, udah main riffing aja terus gitu. Jadinya jadinya nggak nyaman di panggung, terus pengennya nge-MC aja dah gitu. Iya. Ini adalah kendala yang juga dialamin sama siapa namanya komika yang udah 2 kali apa 3 kali bikin riffing spesial? Vanuel Wendy, ya. Jakarta Utara. Wendy juga ngalamin kendala yang sama. Kalau dia lagi stand up dia bilang nggak sekuat kalau misalnya dia lagi crowd work atau lagi riffing. Nah, gue bisa bantu untuk jawab. Sederhananya memang betul, materi lu kurang. Tapi mari kita dalamin kurangnya di bagian apanya. Apa yang kurang? Karena tampaknya sense of comedy lu nggak buruk kan? Buktinya ketika crowd work kena. Kenapa ketika nulis joke enggak? Nah, mesti dibalikin ke ilmu yang gue dapetin dari Bang Deddy Gumelar atau Miing. Dia pernah bilang sama gue, dan mungkin teman-teman udah pernah dengar juga ceritanya. Dia pernah bilang, tahu nggak lu kenapa orang ketawa nonton lu stand up? Gue bilang karena gue lucu. Dia bilang bukan, karena orang ngerti. Jadi salah satu bagian terpenting dari berkomedi yang sering banget orang lupa, dan wajar kalau orang lupa, karena biasanya kalau belajar stand up yang diomongin selalu setup punchline kan. Yang banyak banget orang lupa adalah masalah komunikasi. Stand up itu atau nulis joke itu kendala terbesarnya itu adalah masalah komunikasi. Apa yang kita omongin nggak nyampe di mereka karena nggak ngerti. Nah, apa yang membedakan crowd work dengan joke? Ketika crowd work, apapun yang lu omongin ke ini orang, satu ruangan udah punya referensi yang sama. Apa yang maksud gue? Itulah bedanya ketika crowd work berhasil dan joke nggak berhasil. Yang ada di crowd work dan kemungkinan nggak ada di joke lu adalah konteks. Nanti maksud gue, konteksnya udah jelas, orangnya ada di sini, kita bisa ngelihat bentuknya seperti apa, orang tahu situasinya. Ketika lu berkomedi atas konteks tersebut, udah pasti kena. Berarti kelemahan joke lu adalah mereka nggak nangkep konteks dari joke lu. Mereka nggak nangkep referensi yang lu bawa gitu. Alias mereka nggak ngerti lucunya di mana. Orang ini berasa dia deh, semua orang ngelihat situasinya dia di pojokan, dia anak baru, jenggotnya agak terlalu tebal kalau menurut saya, tapi kita bisa diskusikan itu kemudian hari. Tapi konteksnya kan orang tahu gitu. Kita lagi ngetawain dia, orangnya di depan kita bisa nilai. Jadi ada kesamaan referensi, konteksnya ngerti. Nah, itu adalah yang miss dari joke lu. Nah, kalau pertanyaannya gimana caranya memastikan konteks dari joke-nya ada di situ, referensinya sama, itu pembicaraan yang jauh lebih panjang. Kalau bisa ikutan sekolah pecahkan. Nah, nggak laku Bandung soalnya. Jogja juga. Vita ada yang mau tambahin ya? Ini
itu kayak kasusnya sama kayak temen saya Indra Cahya tuh. Mas Indra tuh bisa dalam satu set dia waktu improv lucu banget, tapi ketika kembali ke materinya anyep gitu. Biasanya kalau masalahnya di Mas Indra adalah ketika nulis materi dia membawakannya itu terasa sangat teks gitu. Jadi ketika orang nyimak, ini mah orang ngapalin gitu. Sementara kalau improv kan kesannya spontan aja gitu kan. Orang, oh ini kita percaya sama orang yang bisa menciptakan kelucuan dari udara ini gitu. Iya. Rasanya kayak gitu. Ya itu benar juga. Di komunitas kita akan sering menemukan tuh, Gus Pansige juga mesti mencermati ketika ngajar. Di komunitas tuh kita sering banget ketemu komika yang memang apa istilahnya ya, mekanikal gitu, kayak ritmenya kebaca. Sebenarnya menurut gue ya, dengan bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi nyombong juga nggak apa-apa. Menurut gue, salah satu orang yang miss untuk sadari dari kualitas gue dalam stand up adalah gue tuh selalu bagus actingnya seakan-akan itu baru kepikiran di situ. Orang lupa itu. Di Mens Rea, besok lo akan nonton. Di Mens Rea ada satu crowd work yang ujungnya adalah menyanyikan lagu Sidul. Di semua open mic itu kayak begitu bentuknya. Nanti lo akan sadar kesannya Panji lagi pura-pura lupa apa segala kayak lupa ada segala macam. Padahal itu semua udah di setting demi ilusi yang tadi Vito bilang. Ya, jadi dilatih joknya itu jangan cuma dilatih untuk hafal kata-katanya, hafal kelak-kelok, ya dilatih juga untuk terkesan bahwa itu adalah sesuatu yang baru aja kepikiran sama lo. Itulah magisnya ya. Oke, makasih banyak. Silakan yang lain kalau ada yang mau nanya. Ya, silakan. Nah, dia dulu ya, baru nanti yang di belakang. Ya, assalamualaikum Bang. Kenalin saya Denny, Bang Panji, Bang Piko. Saya komik dari Stand Up Indo Bandung baru. Baru ya? Baru Bang. Ini mau nanya Bang, mohon maaf. Gimana cara Bang Panji ngelola ketakutan kalau materi kita justru nggak lucu di depan penonton, Bang? Mengelola ketakutan. Ya, makasih Bang. Tadi nama lu siapa? Denny Bang. Denny ya. Gimana caranya mengelola ketakutan? Oke, kan gini ya. Harus dibagi dua nih. Ketakutan ketika nggak lucu di depan penonton, konteksnya open mic atau konteksnya show. Oke. Kalau open mic, sayangnya Denny ya. Sayangnya emang itu tempatnya untuk cari tahu. Jangankan lu, menurut gua Denny, tekanan tuh lebih besar pada komika-komika yang terkenal loh untuk open mic. Karena yang terkenal itu udah ketahuan lucu kan. Sementara kan ketika lagi open mic, ini joke mulai dari nol. Itu pun harus dilalui oleh kami. Gua rasa takut wajar sih, Den. Wajar. Bisa nyetir nggak? Mobil? Waktu awal-awal? Takut Bang. Iya. Lama-lama nabrak. Membunuh orang. Tabrak lari. Iya, jadi menurut gue itu masih wajar. Apapun yang kita lakukan pertama kali wajar sih. Dan selalu ada rasa nggak siap sih kalau bawa joke baru. Pasti sih, pasti itu nggak terhindarkan. Nah, di titik seperti ini langsung kita bisa ngukur seberapa besar lu pengen untuk bikin orang ketawa. Kalau emang pengen banget bikin orang ketawa, emang harus dilaluin, Denny. Dan kalau misalnya pengen banget Mas Panji tapi takut banget, ya berarti pelan-pelan, yang berarti menuju lucunya jadi makin lama. Semakin lu jarakin open mic lu, semakin lama menuju lucunya kan? Iya. Tapi semakin pendek jarak open mic-nya, semakin sering takutnya kan? Ya udah kita sekarang, gua nggak mau jadi harus berani dong, gitu, nggak pengen kayak gitu juga gua. Tapi ya lu ngukur sendiri. Kalau lu secara mental cemas, jarakin, sadari tapi lucunya bisa lama ketemunya. Kalau lu mau cepet lucunya, pendekin open mic-nya, sadari bahwa itu akan membawa kecemasan. Tapi umur lu berapa? 35. Wow, tua. Aku tidak menyangka. Ya, tapi menurut gue kalau lu nggak buru-buru, jarak open mic-nya lama juga nggak apa-apa. Nggak buru, maksudnya nggak ada yang maksa lu untuk langsung pecah. Dan ada stand up night Bandung nggak di tahun ini? Udah lewat. Ada lagi kapan? Tahun depan. Ya udah, santai aja. Lu belum naik kan? Bukan stand up night. Iya.
santai aja, targetin lu masuk line up stand up night Bandung tahun depan, dan itu berarti lu punya waktu, ya udah. Ya. Kalau Vito? Sudah Mas, sama. Oke, fine. Kejawab ya. Anda di belakang. Mengenai jualan sih. Gak punya Bang. nama Anda? Sorry. Kok negurnya gitu? Serem banget. Kita Pak ketemu mulu. Nama saya Agung, Bang. Pengen nanya mengenai jualan sih. Kita kan sering bikin show kolektif. Kebetulan ada satu show kolektif yang udah jalan 4 kali. Cuma di 2 yang terakhir tuh agak kurang memuaskan lah. Nah, gimana sih supaya kita bisa bikin si penonton tetap trust beli yang kelima dengan pengalaman yang kurang gitu. Ya boleh tahu konsep show kolektifnya apa nggak? Kita naikin komik-komik baru yang lagi oke. Kita jadi bukan kayak stand up night, cuman kita naikin 5 komik gitu. Mini show 100 penonton, satu komik 15 menitan. Boleh tahu namanya nggak? Nama acaranya? Bandung Local Night. Oke, jadi 4 penyelenggaraan, 2 oke, 2 terakhir enggak terlalu, mau bikin yang kelima. Iya. Gua cerita dari pengalaman gua aja ya sebagai promotor ya. Oke, gua sebelum gua jawab, stand up-nya itu udah berapa kali? Gusman? 10. Oke. Jadi gini, di Comika pun ketika kami memperkenalkan IP yang baru, walaupun isinya bintang-bintang, tetap aja ada kemungkinan besar tiketnya penjualannya nggak seperti yang diharapkan. Gue cerita yang gampang aja deh, The Founders. The Founders kurang apa coba? Isinya Isman, Radit, Rian, Panji, Ernest. Isinya 5, ditambah orang tahu ada Ajis, ada Awe, ada bintang tamu tesis segala macam. Kurang apa coba? Tapi penjualannya tuh berapa ya Gi ya? Berapa ya? 5.000 apa 6.000 gitu? 6.000. Penjualannya 6.000 gitu. Masuk akal nggak? Padahal Panji sendiri aja sebelumnya 7.000. Panji sendiri 7.000. The Founders dengan kayak gitu 6.000. Kan nggak masuk akal. Ini Panji bentar lagi 10.000. Apa bedanya The Founders dan Panji? Nggak ada hubungannya sama kualitas joke loh. Nggak ada hubungannya sama kualitas dar-der-dor. Tapi reputasi Panji untuk menyelenggarakan acara yang lucu udah 10 kali terjadi. Dari Bhinneka Tunggal Tawa sampai Mensreya. Punya lu baru 5 kali. Jelas ada brand yang mesti dibangun, ada reputasi yang mesti dibangun. Dalam perjalanannya bahwa penjualannya tiket naik turun, ya itu berarti penjualan tiketnya kemungkinan besar itu tidak terjadi karena karakteristik dari IP-nya atau reputasi dari IP-nya, tapi hal-hal di luar atau hal-hal di luar apa yang jadi konsep, kayak misalkan karena kalau line up udah pasti enggak, karena kan nggak terkenal kan, ya kan. Hal-hal lain yang terjadi di pasar saat itu, acara lain, kondisi ekonomi, ketidakpastian politik itu beneran berpengaruh loh terhadap kemampuan spending. Jadi itu satu hal. Yang kedua, mungkin pertanyaannya adalah apa yang teman-teman pernah lakukan untuk memastikan amplifikasi dari setiap acara tuh gede. Amplifikasi itu artinya apa yang udah terjadi kemudian didorong terus, digaungin terus, diramein terus. Apakah jaraknya konsisten? Apakah jaraknya diisi sama sesuatu juga? Dan apakah isiannya konsisten? Itu tuh sangat mempengaruhi. Ambil contoh, misalnya gini. Kalau gue ya, gue akan selalu menyarankan setiap komika tuh kalau mau bikin spesial tuh tiap tahun supaya nggak kehilangan momentum. Lagi ngebangun momentum untuk spesial pertama gede, sebelum momentumnya turun, klip-klipnya dari sini ramein, jarakin dengan bagus untuk bilang di tengah tahun, by the way, ini klip-klip yang udah gue upload selama 6 bulan belakangan ini, tahun depan akan ada lagi loh. Sehingga yang ini kalau happy nyangkut ke sini, orang-orang yang nggak ikutan nyangkut ke sini, penontonnya nambah dan seterusnya. Jadi ada banyak faktor. Tapi menurut gue sih tenang aja, sabar aja. Pastiin kurasi talentnya oke, emang lucu. Pastiin ada amplifikasinya. Pastiin ada jembatannya antara show 1 dan show 2. Ya ini
amplifikasinya termasuk. Pastiin experience-nya menyenangkan. Banyak kan acara-acara yang dibikin rutin terus, kenapa ya orang nggak pernah balik lagi untuk nonton kita? Ya kemarin lu telatnya 45 menit, gitu misalnya. Terus acara telat sejam gitu. Kayak bingung kenapa customer nggak balik lagi, tanpa sadar acara kemarin aja nggak oke gitu secara experience gitu. Ingat acara stand up mah emang udah pasti harus lucu. Sehingga yang membuat orang puas, ya kan, jadi gue bayar duit untuk ketawa. Kalau ketawa itu yang gue dapat, selesai dong. Tapi kan untuk membuat mereka ngerasa gila, gue puas banget. Berarti kan harus lebih dari sekedar ketawa kan. Makanya di Comika tuh tepat waktu ketika mulai itu segalanya buat kami. Kayak besok nih, berapa orang di antara lu pada yang akan terlibat dalam acara gue besok? Ada kan? Nah ini sekalian gue bilangin. Besok tuh lu bukan kerja untuk acara Stand Up Indo. Besok tuh lu bukan kerja untuk Stand Up Indo Bandung. Besok tuh lu kerja untuk gua. Ada standar yang lu mesti ingat. Lu mewakilin gua. Lu tahu gua seperti apa. Gua nggak pengen anak Stand Up Indo Bandung jadi alasan kenapa experience nonton Panji itu nggak enak. Karena kami baru aja kerja sama sebuah komunitas. Komunitas itu melakukan sesuatu yang nggak oke, sehingga komplainnya masuk ke kami. Anggaplah kesempatan kerja bersama dengan gua dan Comika adalah tempat untuk belajar gimana sih jalanin acara dengan profesional gitu. Kalau lu nggak siap, susah. Karena industri ini butuh banyak orang-orang untuk bisa bekerja secara profesional. Nah, gunakan kesempatan untuk kerja bareng sama gue ini untuk diaplikasikan di acara tersebut. Ya, ada terlalu banyak faktor, tapi secara sederhana gue bilang, sabar aja. Gue rasa Stand Up Night juga. Stand Up Night secara konsep malah lebih bagus. Ini gue kasih tau masukan ya. Setiap acara itu harus punya banyak pilar untuk penjualan tiket. Ada banyak alasan untuk acara itu laku. Misalkan Stand Up Night. Satu, pilar pertamanya adalah localize gitu. Jadi ada banyak acara stand up di Jakarta. Ini acara stand up di Bandung. Oke, itu satu. Kedua, pilar kedua adalah ya oke lah kalau misalnya ada orang nggak terlalu tertarik karena di Bandung, ada yang datang karena ini di Bandung. Ada yang nggak tertarik sama Bandungnya, tapi tertarik sama ada headlinernya kan, ada gestarnya. Oke, anggaplah ada orang yang nggak terlalu peduli dia ada di Bandung, nggak terlalu happy juga dengan gestarnya, tapi selalu senang ketemu talent-talent lokal gitu. Ada 3 tuh pilarnya tuh. Lalu tambahin pilar satu lagi yang membuat orang bilang bahwa wah di luar ini tuh bikin acaranya jadi tambah seru gitu. Nah itu acara lu juga mesti dipikirin kayak gitu. Jangan-jangan nggak cukup cuma punya rising star. Jangan-jangan nggak cukup cuma punya ini lagi lucu sekarang loh gitu. Makanya gue selalu bilang walaupun acara stand up comedy terbaik itu masih suci, tapi acara paling lucu Suca. Kenapa? Pilar lucunya banyak. Pertama peserta. Peserta kadang lucu kadang enggak kan, namanya juga kompetisi. Kalau dia lagi lemah, ada hostnya. Hostnya 3 lucu mulu. Hostnya lagi lemah, ada jurinya. Jurinya lucu semua. Jurinya lagi lemah, Isman keluar jadi terong. Iya, bener gak? Ya bener gak? Ya kan? Si mentor-mentornya keluar. Bayangin, itu acara tuh punya 4 pilar lucu. Ada yang lemah, ditampung sama 3. 2 lemah masih ditampung 2. 3 lemah masih ada 1. Perhatiin deh Suca, kadang-kadang lama banget di juri. Lama banget, karena Indosiar bilang, diemin aja. Jurinya lagi pecah. Karena hostnya lagi goyang nih. Karena Andika capek, Uus capek, Gilang Dirga capek, suka gitu kan. Peserta lagi, namanya juga kompetisi ya, lagi goyang gitu. Ya udahlah, biarin aja, main aja di situ. Mau mainin mentor, lagi nggak ada kostum lucu ya kan. Jadi, lu mesti mikirin nih, pilar-pilar acaranya seperti apa, ya. Ada tambahan? Ini Mas, ada Mas. Iya. Kalau di Malang dulu tuh ada macam gitu juga, tahun 2014, namanya Lantai 2. Jadi, kayaknya tuh selain jualan show, ini adalah isinya anak-anak baru komunitas yang lagi naik, jualan cerita juga sih kayaknya. Soalnya kalau lantai 2 tuh dijual sebagai lantai 2-nya itu konotatif dan denotatif itu. Denotatifnya karena dia di lantai 2 sebuah kafe, konotatifnya adalah itu 1 step lebih tinggi dari open mic. Jadi kayak kami nyari penghubung antara open mic ke Sun itu apa, akhirnya diciptakan lantai 2 itu gitu. Terus ekspektasinya di manage dari teman-teman yang menyelenggarakan acara, jadi itu nggak sudut pandangnya itu nggak diperlakukan sebagai sebuah show,
yang harus megah, harus gede. Tempatnya tetap di tempat open mic, tapi waktu itu kita ganti layoutnya aja, biasanya manjang gini kita pakai lebarnya, kita dekor. Jadi itu kayak open mic premium aja gitu. Terus cara jualannya, kalau yang pertama itu, ini caranya nggak pernah dilakukan lagi sama Stand Up Malang, tapi menurut saya cukup fenomenal waktu itu. Soalnya nggak ada tiket pre-sale atau apa-apa, jadi tiketnya semua on the spot. Terus di hari itu kayak nolak-nolakin penonton gitu. Tapi gara-gara itu saya dimarahin. Sama siapa? Sama ada ini ya, apa? Namanya Mas Kolik. Mas Kolik tahu event, jadi jangan kayak gitu. Lebih banyak yang komplain daripada yang happy. Gitu. Tapi saya tetap seneng dengan cara itu, kayaknya laku dan beberapa kali diulang masih oke. Ada FOMO-nya gitu ya, karena nggak dapat. Iya, betul. Menarik. Begitu. Berapa kapasitasnya? Kecil Mas itu 30 30? kali, Iya, ya, iya. 30. Gitu. Kita mah jujur-jujuran aja lah. Di level kita tuh nggak perlu terlalu mikir banyak-banyak juga kan. 30, yang penting kan pecah kan. 30 kalau ruangannya segitu, pecah mah enak kan. Ini maksud gue. Ya. Oke. Thank you. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya, Gusman. Boleh ngomong yang lain dulu. Kalau nggak ada, saya. Yang ini mau nanya nih. Tadi cewek dulu. Lu bukan mau nanya? Oh enggak, yaudah dia. Selamat malam Bang Panji, kenalin nama saya Fajar. Jadi kita tuh komunitas Bandung lagi ngerintis buat ngisi konten YouTube. Apa konten YouTube? Eh, Lagi ngerintis Ya, kanal YouTube. channel YouTube. Channel YouTube, oke. Kira-kira menurut Bang Panji, konten apa ya yang diharapin sama penonton dari sebuah channel komunitas stand up? Oke. Terima kasih. Siapa nama lu? Fajar. Komunitas stand up Bandung. Sangat sunnah. Pertanyaannya adalah konten apa yang diharapkan dari sebuah kanal YouTube komunitas stand up? Yang diharapkan adalah konten yang konsisten. Iya. Nggak usah terlalu ngide gimana-gimana kalau nggak konsisten. Gue nih lagi, kan gue baru balik megang Comika lagi, terus YouTube kan adalah forte-nya gue, dan gue tuh gemes ngelihat kanal YouTube-nya Comika tuh pertumbuhannya pelan, dan dengan subscriber 70.000 itu views-nya tuh nggak on par gitu. Subscriber 70.000 tuh harusnya views-nya tuh nggak kayak gini lah kasarnya. Jadi gue lagi perbaiki. Jadi terus gue omongin di dalam bahwa satu, YouTube tuh butuh keteraturan. Ya, YouTube channel lu tuh butuh jadwal. Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, atau Senin apa, Rabu apa, Jumat apa, atau Senin apa, Kamis apa, apapun itu. Atau Senin doang. Tapi YouTube tuh butuh keteraturan. Karena sebenarnya lebih sering orang nonton TV daripada orang nonton YouTube kan. Sehingga budaya nonton TV-nya tanpa sadar ke bawah-bawah ke YouTube. Orang tuh expect ritme. Orang tuh expect jadwal. Walaupun sebenarnya ngapain punya jadwal? Orang YouTube mah bebas-bebas aja. Tapi orang masih expect jadwal karena selama berdekade-dekade itu yang mereka tahu. Selasa Airwolf, Kamis MacGyver, Minggu Doraemon. Tahun kapan itu? Ya apa kek acara TV angkatan kalian? Apa sih? Ya Minggu masih Doraemon gak sih? Ya Minggu Doraemon. Itu maksud saya. Kamu ngerti maksud saya kan? Jadi YouTube tuh butuh keteraturan. YouTube tuh butuh sesuatu yang terjadwal. Tapi untuk bisa menghantarkan sesuatu yang terjadwal, maka kan konsistensi kuncinya. Nah, gue selalu kasih tahu, complexity is the enemy of consistency. Keribetan adalah musuh konsistensi. Semakin susah bikin itu konten, semakin susah untuk konsisten. Sehingga supaya konsisten, bikin konten sederhana aja. Nggak usah susah-susah. Yang penting konsisten. Apapun yang lo mau bikin, pastiin ada jadwalnya, pastiin konsisten. Kalau gue boleh usul, mulai dengan memikirkan hal-hal yang sifatnya daleman dari sebuah karya daripada luaran sebuah karya. Luaran itu teknis. Kualitas kamera 4K, lighting, sound, itu luaran tuh. Daleman tuh adalah, ini acara tentang apa sih? Podcast. Ngobrolnya enak nggak sih? Obrolannya jelas nggak sih? Itu tuh hal-hal yang bisa dikembangin tanpa harus ngeluarin modal puluhan juta untuk punya kamera bagus. Nggak harus punya Sony A4 gitu. Nggak harus gitu. Jadi apapun kreatifnya, terjadwal dan konsisten. Silakan.
Kalau yang diharapkan dari kanal YouTube sebuah komunitas stand up, kalau saya sebagai orang, kalau misalnya saya memposisikan jadi orang awam sih kayaknya ya konten stand up gitu. Iya sih, benar. Kayak soalnya Iya, benar. terlalu banyak konten ngobrol kalau menurut saya belakangan itu. Dan apa namanya, karena terlalu banyak jadi kayak yang mau dikalahin dalam tanda kutip itu udah terlalu banyak. Kalau orang kepengen nonton komik ngobrol mungkin akan ke Bintang Emon, Bang Gilang dan juga Arif Brata gitu, itu kan masih banyak opsinya gitu. Jadi kayaknya kembali ke akarnya kayaknya nggak salah untuk dicoba gitu. Misalkan kayak bikin stand up tapi tetap di konsep sebagai konten gitu. Kayak dulu kan Komtung bikin apa ya? Apa? Crips ya, Comedy Crips itu. Comedy Crips, betul. Comedy Crips Itu legend itu. Kepingin open mic tapi konsepnya sesundaan di saung atau apa gitu. Ditonton Kabayan apa gimana itu bisa sih. Ya, boleh juga kalau dia mau jadi kabayan, tapi maksud gue kalau kita perhatiin kanal-kanal YouTube sebenarnya approach mereka juga tetap sederhana dalam acara-acara stand up. Kita coba ngelihat ini aja somasi. Jangan ngeliatin kameranya ya. Intinya kan 3 orang stand up dengan 2 sampai 3 host ditonton 10 orang kan itu. Iya loh. Kalau itu doang yang kita omongin, itu kan bisa lu eksekusi. Sebenarnya mah. Cuman kan ya konsisten aja. Dan gue setuju. Ya sebenarnya sih intinya sih orang expect konten lucu sih. Tapi ya daripada bikin talk show lagi, ya bikin stand up. Plus lu nggak nambah kerjaan. Emang lu setiap ketemu juga stand up kan harusnya. Gitu. Ya. Oke. Gusman Sige. Oke, Bang Panji, mau curhat. Silakan. Kan saya mau bikin show nih Iraha. seminggu setelah ini. Tanggal 27 April. Kedeng deui. Benar, Anjay. Tadinya mau Goblok. tanggal 19 April karena Sabtu kan. Ya. Jadi kan ada mensrea. Daripada ditabrakin yang satu mensrea, nu hiji saeutik. Rea dan saeutik. Bagus nih komik underrated. Bisa aja komik underrated. Nah, Terus? yang sekarang teh ngambil target penontonnya agak banyak dari Berapa tuh? 500. 500. Sebelumnya maaf? Sebelumnya itu 300. 300, oke. Dari kan pertama kali bikin show 150 ke 300 tuh nggak terlalu susah tapi kalau dari 300 ke 500 ini Lompatnya lumayan. ya lumayan kesulitan. Jaraknya berapa lama dari yang kedua dan 2 ketiga? tahun. Iya, dari kode ketiga 2 tahun. 2 tahun. Nah, yang saya rasain teh di tengah-tengah teh saya bingung untuk ini marketingnya apa lagi ya gitu. Cara-cara promonya gimana lagi ya. Karena kalau misalkan yang dari kan beberapa kali pernah ngobrol sama Bang Panji kan soal memarketingkan show gitu. Yang dicatat kan harus sering-sering tampil di konten orang dan gitu-gitu udah checklist semua. Terus kalau udah itu semuanya apalagi yang harus diusahakan ya? Sorry, yang udah apa aja berarti? Nongol di konten orang satu. Iya, terus mengkomunikasikan ke ke followers bahwa kenapa mereka perlu nonton saya. 2. Terus juga ngasih value lebih nanti di show saya bakal kayak gimana. Oke, 3. Itu aja. Klip stand up? Oh, klip stand up iya. Klip stand up di awal-awal, tapi kan banyak klip stand up saya teh agak bahaya gitu, saya takut. Karena nyenggol-nyenggol nama orang. Siapa? Ada lah. Nggak, maksudnya biar ngukur aja, biar kita ngukur, biar Ada. kan high risk high return, Iya. swing big miss big. Yang sekarang lagi menjabat gitu di Kang area Emil. sini. Kang Emil. yang putih-putih. Ada satu lagi, terakhir di kontennya podcast Anjur saya diserang, saya nggak mau lagi. Oh, gue tahu yang juga konten kreator ya. Iya. Denny Mulyadi. Enggak. Oke. Nah, Jadi terus pertanyaannya adalah gimana cara bikin plan marketing yang bagus buat mempromokan show kita gitu. ini gue mau ngomongin sesuatu yang sebenarnya ada di Pecahkan volume 2 nih. Baca nggak? Enggak, belum. Guru goblok. Guru gua. Ya, jadi sebenarnya
Tapi gue bisa salah assessment gue bisa salah. Tapi sebenarnya salah satu kendala banyak komika itu adalah mulai memikirkan promosi show-nya dia tuh ketika mau show. Oke. Ya kan? Padahal tuh sebenarnya kita semua promosi untuk show kita selanjutnya setiap hari, bahkan ketika show-nya belum tahu kapan. Sehingga lu nggak kebingungan ketika lu sulit banget untuk punya penonton baru, karena penonton barunya tuh tidak ditumbuh kembangkan sepanjang tahun, terlalu mepet. Kayak kalau misalnya udah mulai mau promo aja, kalau udah mau mulai show aja, baru tuh promo ke YouTube orang. Padahal mah ke YouTube orang mah sepanjang hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Itu mah non-stop. Ada di buku Pecahkan Volume 2 itu ada namanya funnel persahabatan. Orang nggak tahu jadi tahu jadi kenal jadi teman jadi teman main jadi sahabat. Itu tuh sesuatu yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Ada ataupun nggak ada show. Kenapa? Karena kita pengen sebanyak-banyaknya mindahin orang dari yang nggak tahu kita ke jadi sahabat. Inilah yang nanti akan beli tiket. Tapi kalau itu tidak pernah dilakukan setiap hari, minggu, bulan, dan tahun, maka nggak ada tuh yang dicemplungin ke sini dan nggak nambah yang keluar di sini. Giliran kita bikin show bingung. Kalau itu kendalanya, maka itu solusi. Kalau if that's the case, maka terjawab. Nah, ada kemungkinan lain. Ini agak panjang ya, karena kan setiap case beda-beda ya, Gus Masigi. Ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain adalah ternyata market lu itu emang sesempit itu, bisa jadi. Yang berarti secara jumlah mungkin harusnya nggak ditambah kursinya, secara harga yang harusnya naik. Bisa jadi. Lu dari 300 ke 500 nggak ngangkat nih. Emang 300 kelihatannya. Untuk sekarang emang 300. Tapi kalau kemarin 50.000, sekarang 75 300 orang itu. Di 70, kalau misalkan kemarin 100, berarti 150.000 tuh harusnya tuh untuk nangkap 300 orang itu. Untuk sekarang, habis itu kita bikin lagi tahun depan. Bikin 300 saja. Harganya naikin lagi, ternyata habisnya lebih cepat. Di situ mulai kita bisa mikir, dan habisnya cepat dan ada yang nyisa kan. Di situ kita bisa mulai mikir, oke. Kayaknya tahun depan gue nambahin nih, jadi 500. Habis itu gue amplifikasi lagi, habis saya show yang 300 itu rame gitu. Jadi emang harus ngeraba. Nggak semuanya tuh bisa langsung numbuh loh, Gusman. Ada banyak komika-komika ketika berhenti di 1000, Abdur deh, ketika nyampe di 1000, berhenti di 1000. Di 1000 aja dulu. Sampai instinctively dia bisa bilang, kalau gue raba-raba sih, kayaknya bentar lagi harusnya udah bisa jadi 2000 atau 3000 nih. Kebayang gak maksud gue? Nah, skalanya Abdur sama skalanya Gusman Siga beda kan? Dia berhenti di 1000, lu berhenti di 300 mungkin. Tapi abis itu lu cek harganya bisa lu naikin. Atau, alasan selanjutnya adalah, show yang terakhir itu nggak sebagus yang kita sangka. Sehingga orang nggak balik. Gue pakai contoh Abdur aja ya, dan gue rasa Abdur juga nggak masalah untuk menggunakan case-nya. Kontras menurut gue adalah special Abdur terlucu. Gue tonton semuanya soalnya. Rewrite, PPTJ, Black Camping, Kontras. Kontras terlucu, ekstrim lucunya, ekstrim banget. Tapi antara IP-nya nggak jelas ya, atau mungkin transportasi umum adalah sesuatu yang aneh sekali di luar kota Jakarta. Atau, nah ini salah satu dugaannya adalah, banyak orang tuh ternyata nggak gitu happy sama Black Camping. Karena, kalau katanya Abdur sendiri sih, katanya karena ternyata nggak sepolitik yang dipasarkan. Ya, di marketing sebagai politik banget, pas ditonton ternyata kok nggak politik banget ya gitu. Jadi ada ketidakpuasan. Sementara Abdur baru 4 show kan, dan gua rasa orang juga baru pick up di show kedua deh. Ini kan cuman berapa penonton, 50 kalau nggak salah. Jadi buat banyak orang inilah show pertama. Di show kedua udah goyang gitu. Jadi alasan untuk yang ini. Bisa jadi tiga faktor yang tadi gue bilang tuh ngegulung. Nah tapi itu juga bisa terjadi di Semen Sige. Bisa jadi salah satu alasan. Jadi orang happy nonton show pertama lu, nonton show kedua lu, ternyata nggak happy. Ketika yang ketiga,
ternyata nggak sekenceng yang lu sangka penjualannya, tapi nggak apa-apa. Terima aja ini sebagai sebuah kekalahan, udah keburu bayar venue 500, ternyata tiketnya cuma 300, nggak apa-apa. Demi experience, undang aja orang-orang, isi 150, 100, biar 400 atau 450. Abis itu perbaiki di show berikutnya. Sebagai orang-orang dewasa yang sedang berkarya, kadang kita harus terima kekalahan kita. Oke, gue salah ngukur nih, gitu. Sehingga lu bisa perbaiki di minggu depan. Gusman Sige, it's weird for me to say this out loud, but I'm very proud of what you're doing. Very proud. Ya. Terima kasih banyak. Udah mau sampai nih? Nggak udah ya. Oke, apalagi yang lain? Nggak ngerti ya bahasa Inggris ya? Bagus. Sengaja. Biar nggak awkward. Yuk, siapa lagi mau nanya? Ada minuman lain nggak ya? Itu apa? Oh. Ya, tapi bukan kencur jamu. Atau kencur jamu? Berarti kurang embo. Ya, ada mau nanya? Iya, silakan. Bang, nama saya Bayu, Bang. Bayu. Openernya besok. Ini Bang. Ngeri, bro. Opener gue, bro. Lu komika atau polisi sih? Stylenya kayak polisi. Bang mau nanya ini masalah karir di stand up, Bang. Apa karir di stand up? Karir di stand up. Oke. Kalau misalkan kita nih baru gabung ke komunitas di umur 30-an nih, hitungannya telat atau tidak? Dan kalau misalkan kita nih nggak lucu-lucu misalkan, atau open mic udah beberapa kali gitu, ada limitnya nggak sih kalau misalkan kita harus berhenti gitu? Jangan bener, gitu Bang. Gampangan yang pertama daripada yang kedua sih. Yang pertama sih nggak ada limitnya. Bayu. Sebenarnya? Bayu ya. Nggak ada limitnya Bayu. Lah, Pak Gamail umurnya berapa? Ketika stand up, ya nggak sih? Banyak banget. Ngongol. Dia udah lahir dari bumi diciptakan kayaknya tuh. Bang Arif. Hah? Bang Arif. Arif Daido. Itu nggak usah dikhawatirkan sih, nggak usah dikhawatirkan. Lagi pula stand up comedy itu kesenian yang nggak membutuhkan, nggak mengharuskan usia muda, kecuali lu pemain sepak bola gitu. Lu main sepak bola umur 30, mulai masuk klub umur 30 tanya pada orang. Aneh juga lu. Nah, pertanyaan kedua tuh, kalau lu nggak lucu-lucu gitu ya, pada titik apa kemudian lu bilang, kayaknya gue nggak stand up aja deh gitu ya. Nah ini gue sejujurnya paling susah untuk jawab nih, paling susah. Mungkin Vito punya jawaban yang lebih baik. Karena lu ketemu sama orang yang ngotot. Lu nanya sama orang ngotot sih. Kalau lu nanya sama gue mau bilang jalan terus aja. Fuck it lah gitu. Toh gue masih punya cangkulan sebelah sini kan. Maksudnya masih ada yang bikin dapur ngebul. Fuck it lah, jalan aja terus. Gue nggak buru-buru kok. Ya nggak, gue nggak ngincer harus masuk suci berapa, suci selanjutnya berapa? 11. Nggak ngincer suci 12. Ya. Tapi rata-rata orang Indonesia tuh tidak seoptimis gua kan, dan tidak nggak pedulian gua. Kayaknya sih secara realistis, nanti dilapis sama Vito deh jawabannya. Tapi kayaknya secara realistis sih emang harus lu yang nentuin. Gue cuma nitip, kalau lu memutuskan untuk berhenti, jangan jadi bitter ketika lu tua. Jangan jadi pahit gitu. Gue sering banget tuh ketemu orang yang matiin mimpinya dia, ngeliat ada orang lain lagi ngejar mimpi, jadi apa, nyinyir gitu kayak, alah, ngapain lu stand up, udah umur segitu ya gitu. Jadi dia memproyeksi kegagalan dia ke orang lain gitu. Tapi kalau misalnya lu berhenti, terus lu happy karena ternyata lu budidaya lele atau tanaman kaktus atau apapun, ya happy aja gitu. Itu aja depan gue. Kurang tajam jawaban gue sadar. Vito mungkin? Jelas saya tidak seoptimis Mas Panji. Karena saya sendiri masih karyawan. Jadi kayaknya kuncinya manage ekspektasi aja sih, Bang. Lagi-lagi ya, kayak nggak sampai ke titel profesional komik juga nggak apa-apa kok gitu. Kayak hidup di dua alam aja, maksudnya tetap kerja ngantor tapi open mic sebagai stress release, sebagai katarsisnya kehidupan kantor gitu. Misal kalau misalkan jalaninnya
dengan dengan mindset seperti itu kayaknya sih jauh lebih tidak terbebani dan nggak kepikiran buat berhenti sih malahan. Kayak malah butuh gitu. Stand up-nya tuh jadi bukan sesuatu yang dikejar tapi sesuatu yang dibutuhkan. Sepertinya seperti itu. Tapi kalau misalkan sampai ada kepikiran kepingin berhenti kapan harus berhenti, itu kan berarti ada ambisinya tuh sebenarnya. Mungkin dicoba aja di periode tertentu didalemin. Ini mentoknya sampai seberapa gitu. Lagi pula setelah gue pikir-pikir ya, sekarang ini namanya Iqbal emang kayak anjing aja, tangan sendiri anjing. Lagi pula untuk saat ini, gua nih bahkan nih, gua adalah direkturnya Comika ya, yang pengen bikin komika hidup dari karya dengan ngebangun industri. Gua akan bilang masa-masa ini belum jadi masa-masa di mana lo bisa bertaruh gitu. This is not the time to roll the dice dan bilang bahwa gua akan jadi komika murni hidup dari stand up. Ini profesi gua belum. Karena gua yang lagi ngebangun industri bisa bilang industri belum ada. Sekarang orang belum bisa hidup dari stand up. Orang bilang, tapi lu bisa hidup dari stand up. Itu bukan karena stand up-nya, karena guanya. Gua mah lu cemplung jadi mana aja gak jadi gua, karena Panjinya kan. Tapi kan yang lagi kita pengen perjuangkan itu adalah stand up-nya yang udah jadi industri, sehingga jadi stand up kemudian tuh udah jadi profesi. Nah saat ini belum, Comika belum berhasil. Makanya gue tuh dulu setelah pertama kali gue jadi CEO-nya Comika, gue tuh jauh lebih sering marah dan jauh lebih sering runsing, lebih sering ngamuk daripada sekarang. Karena dulu tuh gue merasa kayak gue ini ketinggalan, terlambat nih. Ada krisis di kepala gue. Gue ini terlambat untuk membuat Comika bisa hidup dari karya. We're behind deadline. Jadi karena gue ada sense of crisis, gue tuh kayak runsing kalau orang-orang larinya nggak secepat gue gitu. Sekarang gue lebih tenang karena gue tahu bahwa perjuangan ngebangun industri udah mulai jalan. Tapi bukan cuma itu, gue tahu bahwa memang ada hal-hal yang nggak bisa gue buru-buruin gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi mau nanya? Ya Mas Pan. Ya silakan. Saya Eman, Mas Panji izin Ya. bertanya. Ya. Target saya misalkan tahun depan tuh pengen buat special show sendiri nih. Ya. Nah, kira-kira apa aja nih langkah-langkah yang perlu saya siapkan selain dari nulis materi gitu. Yang pertama karena ada ketakutan kira-kira laku nggak ya kayak gitu. Nah, terus langkah-langkahnya kira-kira apa aja nih? Itu aja sih, Mas. Gue mau jawab tapi gue harus tahu dulu. Lu sendiri sebenarnya pengen bikin spesial tuh untuk apa? Karena ada banyak alasan. Ada banyak alasan kenapa orang bikin spesial. Lu sendiri buat apa? Alasannya ya pengen naik kelas aja gitu Mas Panji. Jadi nggak hanya ikut open mic terus ikut audisi misalnya Suci gagal, ya ngapain lagi gitu daripada berhenti ya. Mungkin harus naikin kelas aja. Oke. Kalau itu jawabannya, maka kekhawatiran lu soal nggak laku jadi nggak relevan. Kan emang pengen naik kelas berarti bisa nggak ya gue sejam? Ya kan? Bisa nggak ya gue sustain, nutup, ngehamek dengan baik gitu. Karena kan kita tahu ya stand up 5, 15, 30 dan sejam beda-beda tuh. Nggak gampang. Alma Silviani punya rencana untuk bikin spesial. Dia kepentok fakta ketika dia bikin 30 minute special, ngos-ngosan. Kan itu kan yang lagi pengen kita ukur kan. Kita pengen naik kelas, bisa nggak ya gue punya durasinya, maksudnya di dalam tubuh gue ini kuat gitu. Nah kalau emang naik kelas adalah sesuatu yang jadi alasan, nggak usah terlalu khawatir sama nggak laku. Pun ketika lu kecilin kapasitasnya, tempat open mic lu berapa kapasitasnya? 100. Cari tempat 30 aja. Ya cari tempat 30 aja. Promo semampu lu. Nongol ke YouTube teman, podcast teman semampu lu. Posting semampu lu. Cari 30 kursi, jual. Ketika yang kejual cuma 15 ataupun 10, irrelevan. Gua lagi mau naik kelas. Ketika lu nyampe kepada gue mulai bikin spesial untuk tujuan pengen mulai ngebangun nilai ekonomis dari spesial gue, nah baru deh kita bisa ngomongin soal laku nggak laku. Tapi gue setuju sama pendekatan lu, gue setuju sama mindset lu, pengen naik kelas itu bener. Karena banyak banget yang bikin spesial tuh
terdengar aneh ya, tapi pengen kaya raya gitu. Jadi kan lu baru mulai gitu, kaya rayanya Bhinneka Tunggal Tawa aja gue cuma dapat 25.000. Padahal gue udah artis pada saat itu dari TV gitu maksud gue. Jadi ya bagus. Challenge aja dulu. Tapi boleh gue ngasih usul nggak? Boleh. Di antara begitu banyak tantangan yang lu bisa ambil, bikin special tuh tantangan yang cukup tinggi. Pastiin lu meniti tantangan istilahnya. Ada banyak tantangan yang bisa lu capai kan? Misalnya ngisi stand up night, udah pernah jadi opener orang, udah pernah, itu tuh semua challenge loh. Jadi lu titi perjalanannya menuju ke sana. Gitu ya. Udah cukup, oke. Siapa lagi? Masih punya 15 menit, geng. Assalamualaikum Bang Panji. Ya, Nama saya Nanda Bang. Nanda. Ya. Punya nasihat nggak Bang? Sama komika stuck Bang. Komika yang lagi stuck. Tolong dibantu jelaskan lebih dalam, stucknya dari sisi apa? Stucknya mungkin dari sisi ada kegiatan di luar Ada stand up kejadian gitu. di luar stand up? Ya, contohnya kayak saya tuh emang lagi fokus kuliah gitu. Kuliah, oke, Ya. terus juga sehingga nggak membuat lu jadi nggak bisa rutin gitu ya? ya, Dan nggak bisa Tapi- nulis karena konsentrasinya tapi kepecah. tetap banking nulis Bang. Oh, tetap nulis? Nah, tetap Oke. nulis. Jadi stucknya lebih kepada ke open mic-nya? Iya, open mic-nya. Oke. Ya. Terus? Udah sih Bang. Udah itu doang? Ya. Oh. Lu anak Bandung atau ngerantau ke Bandung? Anak rantau Bang. Hah? Rantau. Anak rantau. Asli dari mana? Lampung. Oh, dari Lampung. Ada rencana balik? Enggak. Tahun- Gue lagi mau ngukur rentang dan peluang konsistensinya. Ada rencana balik atau bakal di Bandung terus? Rencana sih pengen stay-nya di Bandung. Oke, kuliah berapa lama lagi? 3 bulan lagi. Abis itu udah kebayang mau kerja di mana? Iya. Oke. Udah kebayang. Bidang lu apa? Pariwisata. Oke. Hotel. Oke, gini. Gua sih tidak mendefinisikan itu sebagai stuck ya. Ya. Gue pikir tuh lu, kok gue nggak keluar kreatif juice-nya gitu ya? Kok gue nggak bisa sih nulis, tapi kok tadinya sempat berbulan-bulan dar-der-dor gitu ya, terus tiba-tiba enggak gitu. Itu mungkin ada faktor yang kita bisa bahas. Kalau lu mah menurut gua itu lebih ke manage ekspektasi aja. Emang kenapa kalau misalkan lu nggak open mic dulu? Kan nggak apa-apa. Nggak harus buru-buru guys. Mau kemana sih lu pada? Umur nggak ada yang tahu sih emang, tapi kan maksud gue kita kan nggak sebaiknya berpikir besok akan mati anyway. Nggak apa-apa, kata gue mah percaya atau enggak ya, membagi waktu untuk stand up itu juga skill yang mesti dipelajari loh. Iya, ini sesuatu yang lagi mesti lu lewatin aja. Jangan sampai ini lu anggap sebagai sinyal untuk berhenti stand up, enggak. Dalam hidup kita kan harus selalu membagi porsi waktu kita untuk stand up. Bahkan gua sebagai orang yang dikenal sebagai komika, tapi karena gue juga mesti ngebagi waktu, kebelah-belah nih badan gue. Komika, keluarga, karir di New York, karir di sini. Anggap aja nih peluang untuk, makanya tadi gue nanya lu bakal ada di mana, kerjaan lu apa, karena gue nggak kurang cermat sih untuk memahami industri pariwisata atau kerjaan pariwisata seperti apa, tapi prediksi gue permasalahan sibuk ngerjain sesuatu tuh nggak akan hilang dalam hidup lu. Ya mending belajar aja dari sekarang gimana cara ngakalinya. Ya. Gitu? Yang lain? Ya silakan. Kayak Vanuel Wendy tapi demek. Nama saya Iqbar, Bang Panji. Iqbal. Saya tuh ada kendala kadang kalau dalam nulis materi, entah itu udah mau nulis stand up, ngumpulin premis ataupun mungkin punchline-nya, selalu ngarah antara blue atau mungkin omong kotor
Yang mana memang saya tuh pengen nge-up konten stand up saya di Instagram dan itu tidak ramah semua. Tapi itu kayak secara alam bawah sadar itu muncul dan kayak itu pertama Secara alam bawah sadar iya. itu mengarahkan lo untuk blue dan omong jorok minimal. jorok. Atau Emang mas-mas kacamata kumisan tuh biasanya iya, mas-mas kacamata kumisan ini pelecehan seksual gitu. Beneran, gue sering ngulang ini mulu nih karena bener adanya. Terus itu jadi minta tipsnya biar ya sebanyak mungkin saya dapat saran dari teman-teman komunitas bikin materi yang clean, kalau bisa yang clean. Karena nggak, tapi lu mau nggak? Mau. Sholat bro, bersihkan otakmu dari pikiran kotor. Itu aja Bang. Kenapa lu mau clean? Itu pertanyaan paling penting. Kenapa lu mau clean? Biar nggak bisa cuma sekedar karena disuruh dan mau kan? Kenapa gue bilang nggak bisa? Karena percuma. Kalau lu nggak mau disuruh, nggak jadi apa-apa. Lu nya sendiri mau nggak dan kenapa lu mau? Baru nanti kita bisa bicara deh. mau untuk bisa up di konten sebenarnya, jadi memperkenalkan itu diri tujuannya ya? lebih. Oke, ini ngomong soal up di konten. Boleh nggak gua tahu satu beat? Sebetulnya apa namanya, nggak usah di 100% power dan delivery. Gue pengen tahu joke kayak apa yang lo khawatirkan kalau misalkan ada di sosmed. Beat lo aja. Mungkin yang ngomong kotor gitu. Saya kan seorang perantau dari Sumatera. Saya sering dikerjain bahasa Sunda sama teman saya. Waktu saya belajar bahasa Sunda gitu. Kayak saya, maaf, ketika pengen beli surabi, saya tuh disuruh bilang sama teman saya, bilang aja bar teh hayang heuncet. Misalnya kayak gitu. Yang materi kayak gitu kayaknya nggak mungkin saya up di konten. Iya, karena nggak lucu. Ini gue kasih tau. Kalau lucunya nggak adanya jorok doang jadi masalah. Tapi kalau jorok tapi lucu nggak jadi masalah, percaya sama gue. Tapi waktu open mic sih lumayan. Masih ada lanjutan. Saya bisa salah. Saya masih ada lanjutan ya, Bang. Anjay, lanjut. Katanya, saya belum selesai Bang Panji. Oke, lanjut. Nggak, kenapa? Karena itu tampak generik Kirain gitu. di itunya doang, bahas apanya aja. Terus? Sampai mana? Ya, teh hayang heuncet. Karena saya perantau, saya nggak ngerti, saya praktekin. Datang saya ke tukang surabi, saya bilang sama tetehnya, teteh punten heuncet teteh sabaraha. Nah gitu. Masalahnya ada ibu-ibu di sebelah saya ngeliatin saya, mukanya marah sama saya, terus dia bilang, astagfirullahalazim ade, heuncet ibu aja mau nggak, kata dia. Kayak gitu. Itu bagus. Ya. Nah, materi-materi gitu kayak banyak kadang yang diambil dari fenomena kayak dikerjain, kayak pembahasan yang kayak gitu, ngomong kotor gitu Bang Panji. Dan saya nggak pengen kayak gitu sebenarnya. Ya, 3/4 pertama beatnya itu terdengar generik sih, jadi nggak dapat terstuck gitu kayaknya kalau dari sisi gue, walaupun patahannya lumayan sih. Ya itu nggak aman. Tahu nggak masalah ketersinggungan itu rata-rata adalah bahwa ada dua orang ngomongin joke yang kurang lebih serupa, satu nggak selamat, satu selamat. Yang nggak selamat itu rata-rata adalah karena dia nggak punya reputasi sebagai pelawak. Jadi belum ngebangun kredibilitas. Panji nih di atas panggung, hey Cina, saya ajak masuk Islam gitu misalnya ya. Itu beda responnya sama orang nggak jelas. Seperti Anda, Iqbal, ngomong, hey Cina gitu. itu beda sekali karena orang tahu, walaupun aneh yang keluar dari mulut si Panji, tapi si Panji kan pelawak, gue tahu gitu. Lu nggak dikenal tiba-tiba ngomong kayak gitu pasti ditangkapnya rasis gitu. Nah, itulah kenapa pas gue denger beat lu itu, untuk beberapa komika ada beberapa komika bisa aman sih ngeluarin itu bahkan di sosmed, tapi untuk lu sih gue nggak saranin memang karena lu hanya mas-mas belah tengah kan. Jatuhnya iya bener. Oke, berarti Dia ngerasa. iya salah. Udah salah ya, kita ke Windy. Oke, sekarang jadi gue ngerti bahwa kebutuhan untuk clean itu valid gitu ya. Kendala untuk nulis clean emang apa? Kalau cuma masalah didorong sama, maksudnya ada hasrat untuk ngomong jorok, ya umur lu berapa ya? 21. Agama lu apa ya? Islam. Kita tiap bulan Ramadan sepanjang tahun kita diajarin untuk menahan hawa nafsu gitu. Apa susahnya untuk
nggak ngomong jorok gitu apa susahnya itu, nggak bisa jadi alasan lah untuk orang dewasa gitu. Selain itu kendalanya apa selain ajakan untuk tetap ngomong jorok gitu, ada hasrat untuk ngomong jorok, selain itu alasannya apa? Karena ketika nulis yang pelit tidak lucu. Oh, gue tahu masalahnya. Kalau gue nggak salah akses, berarti emang belum bisa nulis joke. Karena kalau udah bisa nulis joke, apa juga jadi lucu. Karena mengandalkan teknik penulisan. Itu lucu karena untuk semua orang Bandung ngomongin hence juga lucu gitu. Ya berarti emang butuh waktu, Iqbal. Butuh waktu untuk belajar nulis lagi. Perbaiki aja terus penulisan joke lu. Dan memang, kalau kata Seinfeld ya, kalau ngomong jorok mah nge-cheat. Jadi bagian dari lu belajar, disiplinkan diri lu untuk nggak lagi ke arah sana. Kalau lu bisa bikin orang ketawa ngomongin dompet, jauh lebih pecah lagi ketika lu balik lagi untuk ngomong jorok. Tapi bikin dulu aja kemampuan menulis itu tuh saking bagusnya. Pot bunga bisa lucu, ngebahas figura bisa lucu gitu. Ini mah gua nggak perlu ngasih masukan, emang lu butuh untuk terus belajar stand up aja. Vito nih yang dulu dikenal sebagai Coki Pardedenya Malang. Anjir. Kira seperti itu dong. Ada tambahan masukan? Nggak ada sih, ya emang berarti lucunya selama ini mungkin dari ucapan joroknya aja ya, bukan dari patahannya. Iya betul. Soalnya kalau misalkan lucunya di jokesnya sebenarnya kan kayak Ristek kurang ngomong jorok apa gitu. Iya, tapi betul. dia ngupload video stand up-nya dia ya enteng aja gitu karena ngomong joroknya dia adalah ornamen bukan sajian utamanya. Betul. Betul. Iya. Oke, siapa lagi? Mungkin kita punya waktu untuk satu pertanyaan lagi. Manfaatkan satu pertanyaan lagi. Kalau ada saya lagi. Boleh? Cocok untuk menutup? Tadi Bang sempat nyinggung juga soal kreatif block kan tadi. Nah, sebetulnya itu juga terjadi di setiap setelah bikin show. Kalau setelah bikin show? Setelah bikin show, tiba-tiba mandek aja. Aduh, apa nih? Kok nggak jalan gitu kreatif block? Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Biasanya sih kalau saya langsung dipaksain, cuman sakit ya kepala kalau dipaksain teh. Berapa lama itu biasanya kreatif block ya? Yang lu rasain? Yang terakhir teh lumayan lama tuh, hampir setahun. Wow. Ini jawaban gue mungkin gak valid ya, karena gue gak ngalamin apa yang lo ngalamin sih. Tapi gue ragu karena gue kreatif banget, bukan karena gue mungkin toleransi gue terhadap rasa sakit cukup tinggi ya, karena pasti ada momen-momennya juga. Kan ada dua pendekatan ya, paksain aja walaupun mumet, atau nggak apa-apa kasih waktu untuk otak lu sembuh gitu kan ya. Nah, waktu itu gue pernah baca, gue lupa lagi nih di mana, dia bilang solusi ekstrim selalu paling menarik, tapi solusi moderat mendekati kebenaran. Jadi orang tuh kadang-kadang berdebatnya, paksain aja, nggak apa-apa sakit, yang penting disiplin. Sama, udahlah santai aja. Kalau emang harus setahun ya setahun aja gitu. Biasanya berdebatnya di situ. Seringkali kebenaran tuh justru ada di kemampuan kita memoderasi keduanya. Jadi setahun mungkin terasa kepanjangan sih memang. Ada waktunya, lu bilang sama diri sendiri 6 bulan sih harus udah mulai nulis. Pusing-pusing deh, ngerti maksud gue. Jadi nggak mulai setelah 1 bulan juga, tapi nggak 1 tahun juga gitu. Nah ini tuh sesuatu yang harus lu pelajarin juga. Ada banyak loh Gusman Sige yang mesti dipelajari untuk menjadi seorang profesional yang matang. Salah satunya kayak gini-gini. Kadang-kadang gue suka mikir ya, apa yang ada di kepalanya YouTube ya? Gue nggak mau ngomongin komika deh. Kita nggak usah ngomongin George Carlin yang hampir setiap tahun bikin spesial gitu. Kita ngomongin YouTube aja. Ngapain ya dia bikin albumnya beda pendekatannya. Udah gitu ada album sebelumnya nggak laku gitu. Pasti ada semacam kedisiplinan. Istilah yang tepatnya adalah
ada semacam ada wisdom dalam karir yang panjang untuk dia bisa ngukur ini malas, ini tentara sih, nggak masuk akal gitu. Jadi kayak terlalu disiplin sama pemalas. Nah itu, gua rasa itu sesuatu yang harus dipelajari sama profesional. Profesional mesti tahu kapan waktu untuk berkarya, kapan apa indikatornya kita malas, kapan titik mesti memaksa diri. Itu alasan kenapa gue lari sih, by the way. Salah satu alasan kenapa gue seneng lari itu adalah karena gue harus bisa ngukur mana si Panji lagi bullshit, mana si Panji lagi teriak, tolong jantungmu mau meledak gitu. Kadang-kadang kepala kita berantem tuh. Jalan aja, jalan. Nanti serangan jantung loh gitu. Tapi kadang-kadang otak gue berpikir, ini si anjing Panji pemalas nih yang maksa nih gue. Nah itu sesuatu yang kita mesti pelajari ilmunya. Nah, lari membantu gue untuk belajar soal itu. Dan kalau kita analogikan ke karir atau kita kita bandingkan dengan karir, itu juga sesuatu yang lo mesti pelajarin. Kalau gue boleh usul sih, berangkat dari pengalaman 1 tahun yang sekarang, nextnya kasih target. Gue pengen dalam 6 bulan dari sekarang, at least gue udah mulai nulis. Gitulah kasarnya. Ya. Teman-teman, makasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau nggak bisa berpanjang-panjang, kan mesti istirahat juga. Besok gue 2 show. Tadi gue minum beras kencur karena saya takut suara saya hilang. Seperti yang gue bilang kemarin, barusan, besok lu akan kerja untuk gue. Jadi kalau ada waktu untuk mencoba untuk total banget dalam menjadi profesional, lakukan itu besok. Bagi Comika, ini pengennya sih ajang untuk nge-grooming orang-orang oke untuk bisa kerja bareng di industri. Dan buat lo sadari bahwa walaupun gue tahu gue adalah komika yang rajin ya, tapi you'll never know, tahun depan mungkin kita nggak ada kesempatan untuk kerja bareng lagi. Ya. Ada kalimat penutup dari... Udah bagus. Oke. Itu aja dari gue, makasih banyak semuanya, thank you, bye-bye.